pada sore hari ini Tuhan telah merayakan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, kedatangan Raja Kemuliaan dalam baitnya. Tuhanlah yang empunya bumi segala isinya dan dunia serta yang dalamnya, sebab Dia yang merasakan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih hatinya dan murni hatinya. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang menguduskan hati kami, biar Kau yang menguduskan kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami yakin Raja Kemuliaan akan menjamah kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih mari bersyukur. Berterima kasih kepada Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Hati kami Tuhan, kami mohon perkenanan-Mu Tuhan, melawat kami, menjamah kami Tuhan. Kami yakin Raja Kemuliaan ada di tempat ini. Kami akan masuk ke gunung kudus-Mu Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kau Tuhan. Kami yakin umat-Mu Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah Tuhan, bahkan yang di rumah sakit,
kemuliaan. Kita yakin Raja kemuliaan ada di tempat ini akan memberkati kita. Amin. Bahkan Tuhan telah satukan roh kita untuk menyembah Dia. Amin. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan, satukan roh kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Yes. Haleluya Tuhan. Terima kasih kami sudah mengalami ke Gunung Kudus-Mu untuk mengalami rawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, satukanlah roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari satukanlah roh kami.
akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita bersyukur kita dipilih untuk menjadi umat Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yes. mengalami sukacita yang lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah satukan suara kami untuk memuji dan memuliakan Engkau yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik.
Terpujilah nama Tuhan. Oh, yes. Terima kasih Tuhan. Satu
dalam hadirat Tuhan. Hidup kita bagaikan tanah kering Amin. yang tandus tiada berair. Biar kita rindu Roh Kudus mengalir menjamah kehidupan kita, Ya Tuhan. memulihkan kehidupan kita. Roh Kudus yang menjamah kita bagaikan tanah kering Amin. yang merindukan air. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus mencari kuasa, mencari kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya.
hambamu terbatas. Namun aku percaya punya kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang melawat kami di tempat ini umatmu. Tuhan yang melawat anak-anakmu yang ada di rumah-rumah. Bahkan Tuhan yang mengikuti live streaming. Aku percaya ada kesembuhan terjadi. Ada pemulihan. Karena Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah kehidupan umatmu yang percaya dengan iman. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom. Berapa banyak malam hari ini kita mengalami hadirat Tuhan. Amin. Yang merasakan hadirat Allah mengalir di tengah-tengah kita. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Pada saat malam hari ini, saudara, saya ambil dari Efesus 5. Mari saudara, kita melihat di dalam Efesus 5. Sambil tunggu multimedia. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Ya, saya beri judul ya, di mana kita mau berjalan dengan waktunya Tuhan. Amin. Yuk kita baca bersama-sama ayat 16. Sudah dapat saudara? Yuk 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa saudara? Hari-hari ini adalah jahat. Saudara, tidak terasa bulan Januari akan kita tinggalkan. Amin saudara. Tak berasa ya, puasa kita juga hari ini berakhir. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan ingatkan pada saudara dan saya hari-hari ini. Tuhan katakan pergunakanlah waktu ini dengan baik saudara. Karena waktu ini semakin singkat, semakin dipercepat. Mari saudara, mari hari ini Tuhan ingatkan lewat firman-Nya. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita harus sadar kalau saudara dan saya saat ini berada pada akhir zaman. Sadar atau tidak sadar, ya, di mana percepatan, di mana sesuatu itu bergerak dengan cepat. Hari juga bergerak dengan cepat. Baru kemarin awal tahun baru, tapi sekarang sudah masuk ke bulan Februari. Besok kita masuk bulan Februari. Namun saudara, anak-anak Tuhan, di mana pada zaman percepatan, di mana segala sesuatunya itu bergerak dengan cepat. Setiap hari kita nggak berasa. Baru pagi, nggak lama, ya kok cepat udah sore lagi ya. Saudara, waktu kita bukan bicara tentang detik. Yang Tuhan ingatkan, waktu bukan berbicara tentang jam. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Ketika Tuhan katakan, nah, waktu itu berbicara tentang kesempatan. Apa saudara? Kesempatan. Waktu bukan bicara tentang detik, menit, jam. Tapi waktu ini berbicara tentang kesempatan buat hidup saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Kita sadar saudara, hidup kita ini anugerah dari Tuhan. Kita masih bernafas, kita masih sehat-sehat, kita masih baik-baik. Itu semua anugerah yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Hidup ini anugerah. Sebab itu saudara, mari kita sadar, waktu yang kita jalani itu sangat berharga. Mari kita pergunakan waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri, untuk kita hidup lebih lagi di dalam Dia, di dalam Yesus. Saudara, di dalam Wahyu 3 ayat 5. Yuk kita baca lagi. Wahyu 3 ayat 5. Iblis tahu bahwa waktu terus berjalan. Iblis juga tahu bahwa waktunya sangat singkat. Oleh sebab itu, saudara, iblis terus berusaha mengejar saudara dan saya. Supaya apa saudara? Supaya nama kita terhapus di buku kehidupan. Yuk kita baca 2-3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari
kitab kehidupan, yaitu saudara dan saya yang setia pada Tuhan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikatnya. Tapi iblis nggak suka, saudara. Iblis tahu bahwa waktunya semakin dekat, kedatangan Tuhan semakin singkat. Dia terus mengejar supaya anak-anak Tuhan itu lengah. Hati-hati, saudara. Tapi kata Tuhan, firman Tuhan dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya di buku kehidupan. Amin. Mari saudara di tempat ini. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan jangan lengah. Terus berjaga-jaga setiap waktu. Terus waspada. Jangan terkecoh oleh siasat-siasat iblis. Yang seringkali kita lupa bagaimana waktu-waktu kita harus bersama Tuhan. Kita lupa bagaimana waktu-waktu kita untuk beribadah. Iblis sengaja taburkan itu supaya saudara dan saya tidak ibadah. Hari ini saudara dengar baik-baik. Roh Kudus ingatkan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Selama saudara dan saya bernafas, mari pergunakan waktu ini, kesempatan yang Tuhan beri buat saudara dan saya untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Siap saudara? Amin. Kesempatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Mari kita belajar anak-anak Tuhan. Kita belajar waktu-waktu ini. Kita beri buat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita melayani Tuhan. Amin. Bukan hanya itu saudara. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan. Kesempatan selama Tuhan beri saya nafas. Selama saya masih Tuhan beri kehidupan. Saudara mau berkata, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Selama aku hidup, aku mau beribadah. Selama aku diberi kesempatan bernafas, aku mau terus berdoa, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Yesus adalah pemilik kehidupan saudara dan saya. Ada amin saudara? Kita mau belajar menyembah Tuhan. Pakailah waktu kita dengan baik. Waktu saudara, firman Tuhan katakan paling umurmu berapa tahun? Ada yang ingat? 70 tahun. Lebihnya itu Penderitaan. bonus. Luar biasa. Mari saudara, kalau Tuhan masih mempercayakan, memberi kesempatan buat saudara dan saya masih hidup hari ini, pakailah waktu saudara sebaik mungkin untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Ada amin. Jangan pakai waktu kita selama masih ada kesempatan. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang duniawi saudara. 2 jam ke depan kita nggak tahu. Seringkali saya berkata, nak, 2 jam ke depan engkau tidak tahu karena itu rahasia Tuhan. Tapi saat saudara, ketika Tuhan memberi kesempatan di dunia ini, mari saudara, bukan kehendakku yang aku lakukan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang kita lakukan. Amin saudara. Itulah anak-anak Tuhan. Mari kita mulai berubah paradigma kita, pola pikir kita. Bukan kesenangan duniawi yang nomor 1 di dalam hidup kita. Kalau saudara, kita mengutamakan kesenangan duniawi, Tuhan panggil, kira-kira siap atau tidak saudara? Hati-hati anak-anak Tuhan. Mari pergunakan waktu kesempatan di dunia ini. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Katakan, yuk melakukan kehendak Tuhan. Kiri kanan mau katakan. Amin. Bukan kehendak saya. Kalau kehendak saya pasti maunya apa? Maunya apa saudara? Senang-senang, jalan-jalan, wah menikmati hidup. Betul saudara. Tapi suatu saat engkau akan menyesal. Hati-hati. Tuhan ingin hari ini, Roh Kudus katakan, Tuhan ingin waktu kita selama kita masih ada di dunia ini. Sampai hari ini Tuhan mau saudara dan saya memberikan waktu kita buat Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang memberikan waktumu buat Tuhan? Seberapa banyak di tempat ini yang mau memberikan hidupmu buat Tuhan? Angkat tangannya. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan katakan, nah, berikan waktumu untuk aku, kata Tuhan.
Seringkali kita tidak siap memberikan waktu buat Tuhan. Kita lebih menarik diri kita, lebih mementingkan keinginan-keinginan daging kita daripada kita memberikan waktu buat Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang suka memberikan waktumu buat Tuhan? Amin. Mari malam hari ini kita mau sadar anak-anak Tuhan. Berikan waktu kita buat Tuhan. Janganlah saudara kita terkecoh dengan siasat-siasat iblis, kesenangan-kesenangan dunia. Ayat yang ke-17 kita kembali kepada Efesus, ya, Efesus 5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan saudara, atau kita baca bersama-sama yuk, supaya kita lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ayat 17 Efesus 5. Kita baca 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, kata firman Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh. Seringkali kita bodoh apa pintar? Ngaku ya. Saya nggak bilang saudara bodoh, tapi saudara yang ngaku ya. Nggak apa-apa, jujur di hati Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Seringkali kita nggak mau berusaha mengerti supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan di dalam hidupku? Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu kunci firman Tuhan, di mana saudara memberikan hidup saudara sewaktu-waktu saudara berikan itu kepada Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang memberikan waktu saudara buat Tuhan untuk berdoa? Angkat tangannya. Amin. Saya lihat ada beberapa yang angkat tangan, ada juga yang nggak angkat tangan. Seberapa banyak di dalam 24 jam, berapa jam saudara bersama dengan Tuhan Yesus berdoa, memuji, menyembah, baca firman Tuhan, bahkan beribadah. Angkat tangan saudara. Puji nama Tuhan. Jemaat penabur benih semua angkat tangan. Saya bilang semua angkat tangan, padahal nggak semua saudara. Luar biasa. Hari ini mari kita mau perhatikan saudara. Saudara dan saya, kita mau memperhatikan jam-jam ibadah kita. Kita mau memperhatikan jam-jam doa kita. Kita mau memperhatikan jam-jam kita bersama dengan Tuhan. 24 jam. Berapa jam yang saudara beri buat Tuhan? Kita belajar hari ini saudara. Mari kita mau perhatikan ya saudara. Jangan menyesal nanti. Ada amin saudara? Tuhan ingatkan, Tuhan katakan, nak, sadarlah. Jangan kita menyesal nanti segala sesuatunya. Kalau sudah kita dipanggil pulang, nyesel nggak ada manfaatnya saudara. Lebih baik sekarang kita menyesal. Tuhan, selama ini saya lebih mementingkan diri saya sendiri. Tuhan, selama 24 jam beri saya kesempatan, tapi saya cuma punya 10 menit untuk berbicara dengan Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika saya mau berbicara dengan Tuhan, waktu saya mau tidur pun, saya berdoa tapi aminnya besok pagi. 5 menit juga enggak, kata Tuhan. Ini seringkali kita terjadi. Hati-hati anak-anak Tuhan. Mari, jangan kita menyesal nanti. Jangan sampai kita kehilangan hubungan dengan Bapa di surga. Amin saudara. Mulai hari ini kita mau sadar memberikan waktu kita. Karena waktu yang kita lewati itu tidak bisa terulang kembali. Amin apa amin? Waktu yang kita jalani saudara dan saya jalani tidak bisa terulang kembali saudara. Oleh sebab itu pergunakan waktu ini dengan baik-baik. Sebaik mungkin selama Tuhan beri kesempatan. Mari terus kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Minta selalu tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup. Kenapa saudara? Karena di dalam hidup saudara dan saya, kita perlu Tuhan. Seberapa banyak yang perlu Tuhan, angkat tangannya. Amin. Kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan ingatkan di dalam firman-Nya. Tuhan hanya minta waktu saudara, keintiman saudara bersama dengan Tuhan.
Itu saudara, mari jangan saudara kita main-main lagi. Mari kita beri waktu, kesempatan kita itu buat Tuhan. Kenapa? Karena waktu ini sangat berharga di dalam hidup saudara. Amin. Katakan kiri kananmu, waktu itu berharga buat engkau. Amin. Siapa yang menyadari waktu itu berharga? Kalau orang dunia itu apa ya? Waktu itu adalah uang ya. Kalau nggak salah Pak. Apa? Waktu adalah uang ya. Iya, waktu, time is money katanya. Luar biasa, hebat bahasa Inggrisnya. Saya nggak ngerti saudara, tapi waktu adalah uang. Artinya apa? Waktu itu sangat berharga. Tapi saya percaya waktu itu sangat berharga buat saudara dan saya. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Mari kita mau menyadari kalau waktu ini berharga buat saudara dan saya. Mari kita mau berubah. Gunakan waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari saudara, betapa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan hanya satu yang saudara minta, Tuhan minta dari saudara hari-hari ini. Tuhan hanya minta waktu. Waktu untuk beribadah, waktu untuk berdoa, waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan hanya meminta satu hubungan keintiman dengan Dia. Anak-anak Tuhan, ayo. Di akhir zaman ini saudara, ketika saya mau membuat renungan ini, Tuhan ingatkan, nak, beritahu umatku. Saya katakan apa Tuhan? Tuhan bilang, beritahu supaya umatku di penabur benih dan di tempat-tempat lain yang mengikuti live streaming. Waktu kesempatan yang Tuhan beri, mari terus berlari. Jangan santai. Apa saudara? Terus apa? Berlari. Ayo berlari, kata Tuhan. Karena ini waktunya. Waktu saudara untuk berlari. Waktu saudara bukan untuk santai. Waktu saudara untuk mengisi hidup kita dengan kebaikan, dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ada amin? Mari berlari saudara, jangan diam di tempat. Nggak apa-apa, nggak doa juga nggak apa-apa. Buktinya saya aman-aman dan amin. Tapi dengan baik-baik, jangan saudara menyesal nanti. Hati-hati, ayo berlari anak-anak Tuhan. Karena waktunya sudah dekat. Katakan kiri kanan, ayo berlari, waktunya sudah dekat. Amin. Amin saudara. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat. Lihat keadaan zaman, lihat keadaan dunia, bukan semakin baik kata firman Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, mari. Yang kedua Tuhan ingatkan, di dalam waktu yang akan saudara jalani, dengar baik-baik, kalau kita berlari, kalau saudara menjadi pemenang, saudara tidak boleh menoleh ke belakang. Kalau saudara berlari, nengok terus ke belakang, kalah atau menang? Pasti kalah. Ntar nengok ke belakang, ntar nengok ke belakang, gak nyampe-nyampe. Artinya saudara, mari jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke waktu yang kemarin. Amin. Ini Tuhan ingatkan bagi saudara. Tuhan katakan jangan menoleh pada waktu yang sudah kau tinggalkan kemarin. Kenangan-kenangan yang sudah, semua kenangan yang sudah kau tinggalkan, jangan dilihat lagi, jangan menoleh lagi ke belakang. Kenapa? Karena waktu ini tidak mungkin terulang kembali saudara. Waktu yang Tuhan berikan adalah hari ini. Pergunakan waktu ini dengan baik. Amin. Amin. Kenapa? Karena waktu ini tidak akan terulang. Saya percaya saudara, ketika waktu sudah berlalu di dalam kehidupan kita, Tuhan ingatkan hari ini, jangan kau ingat-ingat lagi. Kenangan-kenangan di belakang jangan diingat-ingat lagi. Kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati yang di belakang tinggalkan, kata Tuhan. Ampuni musuh-musuhmu. Jangan sampai kau tidak mengampuni. Firman Tuhan katakan, ampunilah musuh-musuhmu sampai matahari. Itu benar. Benar. Enggak saudara. Ternyata saudara, engkau tetap belum bisa mengampuni musuhmu. Bukan sampai matahari terbenam. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih ingat segala kesalahan musuh-musuh.
Tapi Tuhan katakan, lupakan, kata Tuhan. Apa yang kau hadapi, apa yang kau alami, kepahitan, dendam, kecewa, sakit hati. Tuhan ingatkan, jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat lagi ke belakang. Itu kenangan burukmu, kenangan pahitmu gak usah dilihat lagi. Tapi seringkali kita ingat-ingat, oh dulu dia nyakitin aku, oh dulu dia mengecewakan aku, oh dulu dia jelekin aku. Enggak. Tuhan ingatkan pada hari ini, kalau saudara mau mengalami janji Tuhan dalam hidupmu, namamu tercatat di buku kehidupan, dan Tuhan kenakan jubah kemuliaan, jubah yang baru dalam hidupmu. Tinggalkan itu semua kepahitan. Amin. Jangan menoleh ke belakang. Buang saudara. Tinggalkan. Dengar baik-baik sekali lagi. Kenapa? Karena waktu sekarang yang sedang saudara jalani, yaitu mari kita memberikan waktu kita benar-benar untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya mau ingatkan kembali, Roh Kudus ingatkan hari ini. Pergunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik mungkin. Amin saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini, hari ini adalah waktu yang kita sedang jalani. Ingat, tadi Tuhan sudah ingatkan bagi kita, selama Tuhan beri aku kesempatan Tuhan, selama aku hidup, biarlah aku memuliakan nama Tuhan. Biarlah aku mau melayani Tuhan. Karena aku percaya bersama Tuhan ketika aku menjalani waktu ini sekarang. Tuhan ingatkan, jalani waktu sekarang, hari ini, bersama dengan Tuhan Yesus. Jalani waktu sekarang ini dengan takut akan Tuhan. Jalani waktu sekarang ini dengan memuliakan nama Tuhan, dengan menyenangkan hati Tuhan. Jalani waktu hidup sekarang ini untuk menjadi berkat dimanapun engkau dan saya berada. Amin. Hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Pergunakan waktu yang ada kita untuk menjadi pribadi yang berbeda. Siap saudara jadi pribadi yang berbeda? Amin. Orang yang mempergunakan waktunya dengan baik bersama Tuhan, dia pasti akan berubah menjadi pribadi yang berbeda. Apanya? Sikapnya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, kehidupannya. Jadi pribadi yang berbeda, saudara. Luar biasa. Jangan saudara jadi orang Kristen saja, tapi tidak berubah. Jangan jadi orang Kristen saja, itu tidak cukup. Saudara harus mengalami perubahan sebagai anak Tuhan. Amin. Ada perbedaan dalam hidupmu. Banyak saudara. Kadang-kadang kita bangga, saya sudah jadi orang Kristen, cukuplah. Yang penting saya sudah terima Yesus, sudah terima Tuhan sebagai juru selamat saya. Tapi hidupnya gak ada perubahan. Masih menoleh ke belakang, masih belum bisa mengampuni, masih belum bisa memaafkan, masih disimpan itu kenangan pahit di hatinya. Bagaimana ketika engkau menyimpan kenangan pahit di hatimu, engkau melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu? Hati-hati anak-anak Tuhan. Ini bukan Ibu Lani yang berbicara, tapi Roh Kudus yang mengingatkan. Buang, lupakan, tinggalkan. Kita mau menjadi orang Kristen yang berbeda. Hati bersih, jiwa bersih, roh bersih. Hati baru, jiwa baru, roh baru. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus yang memperbaharui hati kita. Amen. Dengan waktu kita bersama Tuhan di dalam hadirat Tuhan, saya percaya hidupmu akan berubah. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan pasti hidupnya berubah, gak sama. Oleh sebab itu jangan jadi orang Kristen yang cukup jadi Kristen tidak mengalami perubahan, tapi jadi orang Kristen yang mengalami perubahan dan jadi orang yang berbeda, mengisi waktu-waktu hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak yang mau angkat tangannya? Kita berhidup kita buat Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Saudara, Tuhan ingatkan. Ini Roh Kudus lagi berbicara saudara. Tuhan katakan hari esok yang saudara dan saya jalani itu rahasia Tuhan. Hari esok yang saudara dan saya akan jalani itu tidak tahu apa
Kita nggak tahu masa depan hidup kita. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Sekalipun saudara dan saya sudah punya rancangan, sekalipun saudara dan saya sudah punya rencana di dalam hidup saudara, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Kenapa? Karena itu rahasia Tuhan. Waktu hari esok kita nggak tahu. Namun anak-anak Tuhan di tempat ini, sekalipun saudara dan saya sudah punya rancangan dalam hidupmu, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Amin. Bawa semuanya di hadapan Tuhan. Bawa semua yang akan kita jalani. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Sebab itu kita bersyukur anak-anak Tuhan. Kita berterima kasih. Kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Roh Kudus katakan pada waktunya ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, engkau akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Engkau yang percaya hari ini, ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan waktu-waktumu kepada Tuhan, dengar baik-baik. Engkau yang percaya, pasti engkau menerima janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Buka hatimu hari ini. Dengar firman Tuhan. Percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Percaya saudara. Percaya Tuhan mengasihi kita. Katakan Tuhan mengasihi aku. Amin. Percaya dengan iman. Kondisi apapun hari ini, mungkin kau mengalami hari ini tidak baik, mengalami tidak baik. Waktu yang sedang kau hadapi hari ini tidak baik. Dengar baik-baik. Ketika kau memberikan waktu memuliakan nama Tuhan, memberikan hidupmu berdoa, beribadah, memuji, menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ketika kau mengalami hal yang tidak baik, Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Amin. Saudara akan terima itu saudara. Kita akan menerimanya. Mungkin kondisimu hari ini lagi gak baik, tapi dengar baik-baik. Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik kalau saudara melakukan menjadi kehendak Tuhan. Pergunakan waktu kita. Anak-anak Tuhan percaya bahwa hari ini, apapun kondisi hidupmu, mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit, mungkin dokter sudah mengangkat tangan, tapi dengar baik-baik. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Amin. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup menyembuhkan keluarga, hubunganmu suami istri. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, ekonomimu. Tuhan sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati. Kuncinya satu saudara. Biarlah hidup kita, waktu-waktu yang Tuhan beri ini, kita beri untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup kita dipimpin, hidup kita diberkati, hidup kita diselamatkan, hidup kita dipulihkan, hidup kita mengalami janji-janji Tuhan. Ingat, kalau Tuhan kalau berjanji, pasti Dia akan genapi. Yuk sama-sama, kalau Tuhan berjanji, pasti Dia akan genapi. Hari ini saudara, introspeksi, buka hatimu. Ini Roh Kudus katakan kuat banget. Lihat kembali pada hatimu. Lihat apakah hari ini engkau sudah melepaskan pengampunan. Kalau engkau mengalami janji Tuhan, kalau engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami kesembuhan, lihat hatimu hari ini. Apakah engkau sudah melepaskan pengampunan? Kalau belum saudara, mari hari ini berdoa. Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Mari setiap pribadi berdoa dengan baik-baik saudara. Selama Tuhan memberi kesempatan untuk saudara berubah, mari kita berubah hari ini. Hari ini saudara sudah dengar firman. Tuhan hanya melihat responmu hari ini pada firman Tuhan. Apakah firman ini masuk kuping kiri, keluar kuping kanan? Hidup ini pilihan. Mana yang mau saudara pilih? Mari anak-anak Tuhan di tempat ini.
Pilihlah selama Tuhan beri saya kesempatan. Saya mau memilih bertobat. Saya mau memilih memberikan hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau memilih untuk menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengalami perubahan di dalam hidup. Hidup di dalam pertobatan. Amin, saudara. Mari tundukkan kepala, berdoa, saudara. Pilihlah selama Tuhan beri saya kesempatan. Saya mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Saya mau mengasihi Engkau, Tuhan. Saya mau pergunakan waktu ini sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Selama Tuhan beri saya kesempatan hidup hari ini, saya mau pergunakan waktu ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, dengar baik-baik. Sekalipun engkau mengalami hal yang tidak baik hari ini, dengar ketika engkau membuka hatimu, beriman dan percaya, melepaskan pengampunan, kuasa Tuhan bekerja. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup menyembuhkan ekonomimu. Tuhan sanggup menyembuhkan keluargamu. Tuhan sanggup menyembuhkan hatimu. Tuhan sanggup menyembuhkan usahamu. Tuhan sanggup menyembuhkan jasmanimu. Percaya dengan iman. Berjanjilah kepada Tuhan. Berjanji pada Bapa, selama aku hidup, aku mau menyenangkan hatimu. Selama aku hidup, aku memberikan hidup bagi Engkau. Aku mau melayani Engkau. Haleluya. Mari setiap pribadi berdoa. Malam hari ini Tuhan menyatakan keajaiban dalam hidupmu. Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Kalau engkau percaya dengan iman, mari engkau berdoa. Katakan, Bapa, lihat hatiku. Aku tidak akan menoleh lagi ke belakang. Aku akan berlari, Tuhan. Aku akan berlari sampai tujuan. Mari Tuhan tuntun kami, pimpin kami. Berjalanlah di depan kami, Bapa. Karena kami mau berjalan bersama Engkau. Waktu-waktu yang ada yang Tuhan beri kesempatan bagi kami. Kami bernafas, kami hidup. Itu anugerah. Kami sadari itu, Bapa. Sebab itu Bapa, kami mau tinggalkan, kami mau lupakan kenangan-kenangan pahit yang ada dalam hidup kami. Kami mau mengampuni semua musuh-musuh kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang melukai kami. Karena seperti apa yang Tuhan firmankan, sampai matahari terbenam, biar kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Karena kami tidak mau menjadi orang Kristen hanya cukup jadi orang Kristen, tidak mengalami perubahan dalam hidup. Tapi mulai hari ini, Roh Kudus, aku mau menjadi orang Kristen yang sudah diubahkan. Jadi orang Kristen yang berbeda. Jadi orang percaya yang selalu memuliakan, memberikan yang terbaik buat Engkau, yaitu hidup dan waktu kami. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Hanya Tuhan yang tahu hatimu. Percayalah, hari ini engkau akan melihat janji Tuhan ketika kau membuka hatimu. Roh Kudus, ingatkan anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan main-main lagi. Karena waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat.
Jangan terkecoh dengan siasat-siasat iblis yang menyibukkan engkau sehingga engkau tidak punya waktu bersama dengan Tuhan. Jangan terkecoh dengan siasat-siasat iblis yang membuat engkau tidak ada waktu lagi untuk berdoa, untuk beribadah, untuk memuji, untuk menyembah. Jangan terkecoh oleh iblis yang membuat engkau memilih kesenangan dunia daripada kesenangan Tuhan. Jangan menyesal nanti kelak, saudara. Jangan menyesal nanti. Benar, Tuhan mengampuni engkau, tapi Tuhan juga memberi kesempatan buat engkau bertobat. Hari ini bereskan hatimu. Hari ini bertobat. Katakan pada Tuhan, aku mau diubahkan. Beri hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru yang diubahkan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari setiap pribadi berdoa. Setiap pribadi berbicara pada Tuhan. Inilah waktunya. Kita angkat pujian selalu untuk-Mu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama mau katakan selalu untuk-Mu.
surga dan hidup. Kami milik Engkau Tuhan, selalu untuk-Mu ya Bapa. Kami persembahkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Aba. Biarlah kami menjalani hidup kami dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi aku percaya Roh Kudus, Engkau terus melanjutkan di dalam hati kami. Biar firman timbul rema dalam hidup kami, mengubahkan sikap hati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berbeda di akhir zaman ini, memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, yang mengasihi Engkau, yang cinta kepada Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat umat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya mujizat keajaiban Tuhan nyatakan. Kami percaya Tuhan, ketika anak-Mu mengalami hal yang tidak baik, pulang dari tempat ini mengalami kebaikan Tuhan, menjadi lebih baik, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan, semua untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Percaya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita yang menegur kita, menasihatkan kita supaya kita lebih lagi. Kita sebentar akan menjalankan persembahan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk teguran-Mu, terima kasih untuk nasihat-Mu, supaya kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kami meninggalkan manusia lama Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami yakin janji-Mu ya dan amin. Engkau akan memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang memberi Tuhan besar atau kecil. Engkau akan memberkati apapun yang dilakukan umat-Mu Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Allah itu baik. Petugas silakan. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
Untuk doa syafaat saya mohon istri kami yang terkasih Maria maju ke depan Amin. untuk doa syafaat. Kita bersatu hati. Terima kasih Bapa kami yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mengalami kuasa-Mu dan Amin, kasih-Mu yes. Tuhan tercurah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini Tuhan Yesus. Engkau sudah hadir di tempat ini Roh Kudus dan menjamah kami semua. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan diubahkan Amin. menjadi orang percaya yang berubah, menjadi anak Tuhan yang sungguh berubah untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Ya, Kami bersatu hati. Kami mau bawa bangsa kami Tuhan tinggi-tinggi Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan di atas bangsa kami Indonesia. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan disehatkan kembali Tuhan dari segala virus penyakit yang mewabah yang sudah beberapa tahun ini kami alami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjamah Tuhan, dan seluruh dunia juga akan dipulihkan Amin. di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan pemimpin bangsa kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan berikan roh takut akan Engkau Amin. Amin. atas pemimpin kami ya Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat marifat daripadamu Tuhan, sehingga dapat menjalani Tuhan tugasnya dengan baik, sehingga kami juga Tuhan akan mengalami damai sejahtera, sukacita, keamanan Tuhan, Amin. di mana akan kami dapatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kota-kota, pulau-pulau Amin. Tuhan, Amin. berkati di dalam nama Tuhan Yesus, akan melimpah dengan damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, Shalom-Mu ada atas bangsa kami. Amin. Dan kami juga berdoa untuk kota kami Sukabumi Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menjamah kota kami Tuhan, Ya. sehingga akan mengalami keamanan, ketentraman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang melawat mereka satu persatu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun masalah yang dialami oleh jemaat-Mu, Tuhan Engkau yang melawat, Amin. Engkau yang menjawab Tuhan setiap doa umat-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bila Tuhan lebih lagi mengurapi Amin. hamba-Mu Tuhan Ibu Lani Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan, semakin hari semakin heran. Berkati juga Tuhan keluarga besarnya Tuhan. Amin. Ya Biarlah Tuhan Engkau semakin melimpahkan rahmat-Mu Amin. Tuhan, Yes. Amin. hikmat-Mu Tuhan atas Ibu Lani Tuhan dan keluarganya. Amin. Bapa, terima kasih Kau berkati juga setiap anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini Tuhan. Baik WL singer, pemain musik, dan yang lainnya Tuhan. Engkau yang pakai lebih heran lagi Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pada saat ini Tuhan. Kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam kedaulatan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hidup kami Tuhan akan menjadi hidup yang baru. Amin. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah penyertaan malaikat-Mu yang menjagai kami sehingga kami tiba di rumah dengan tidak kurang suatu Amin. apapun. Terima kasih. Dan sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu Bapa. Saudara, hari ini adalah puasa kita yang terakhir. Saudara yang mengikuti puasa selama 21 hari, saudara boleh mengangkat tangan. Mari angkat tangan kita pada Bapa di surga. Saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih. Kalau sampai hari ini kami sudah menjalani puasa selama 21 hari. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih ketika kami mengangkat tangan Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Basuh kami dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Tahirkan kami Tuhan. Kami berpuasa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan hidup kami Bapa di dalam nama Yesus. Kami minta perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu. Tahirkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat umat-Mu yang melaksanakan puasa selama 21 hari ya Bapa. Tuhan, kami percaya setiap dosa, kesalahan, pelanggaran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan sudah mengampuninya di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan bukan saja mengampuni, tapi Engkau juga memberikan kesempatan kami untuk memuliakan nama Engkau, untuk melayani Engkau, untuk siap dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berpuasa satu hal, kami minta belas kasih-Mu, di mana Tuhan minta Tuhan selalu menuntun, memimpin, menyertai kami. Kami menyadari kami Tuhan terbatas dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Kami menyadari kami terbatas ya Tuhan. Namun kami punya Tuhan yang tidak terbatas, kuasa-Mu. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu dinyatakan saat kami mengangkat tangan. Tuhan turun tangan, mengurapi kami, memberkati kami. Bahkan Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin selama 21 hari kami berpuasa. Tuhan telah menyertai, memberi kekuatan, bahkan memberi penghiburan. Bahkan Tuhan juga yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami. Terima kasih kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu yang mengangkat tangan diberkati Tuhan dengan limpah-limpah. Keluarganya diberkati Tuhan. Orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kami mengalami Tuhan lawatan-Mu, diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Bahkan kami percaya di dalam nama Yesus mengalami berkat limpah-limpah di dalam nama Yesus. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun atas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya minyak anggur gandum yang baru Tuhan sudah curahkan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah menerimanya malam hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Bahkan kemanapun kaki kami melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, aku percaya berkat kelimpahan Tuhan nyatakan di dalam usaha ekonomi anak-anak-Mu mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini dengan iman kami sudah menerima berkat daripada Bapa Surgawi. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya kita mau katakan amin. Kita angkat pujian, ku yakin. Kami sangat yakin Tuhan malam hari ini Kau memberkati kami umat-Mu di tempat ini dengan berkat kelimpahan di dalam nama Yesus. Berkat secara jasmani maupun rohani kami terima Tuhan. Bahkan Tuhan yang memperluas setiap
hari ini kami boleh menikmati anugerah, kemurahan, kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sehingga ya, tidak meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus terjadi sekarang, dalam nama Yesus Tuhan nyatakan atas kami. Pujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silahkan duduk.